Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasahbihi. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan tentang tafsir ya, ayat ahkam. Hari ini kita bicara tentang surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa An-Nisa ayat An-Nisa ayat surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat An-Nisa ayat 23 yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan dalam perempuan-perempuan yang haram dinikahi ya. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi ya. Tema kita adalah membahas tentang An-Nisa ayat 23 ya. Wanita-wanita yang haram dinikahi ya. Wanita-wanita yang haram dinikahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikum ummatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa bakhalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ya. An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23 ini adalah ayat yang bicara tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Hurimat alaikum ummatukum, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, wa banatukum, anak-anakmu yang perempuan, wa akhwatukum, saudara-saudaramu yang perempuan, wa ammatukum, dan saudara-saudara ada ibumu yang perempuan, wa khalatukum, wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, wa ummaha wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, wa ummatukum, ibu-ibumu allati arda'nakum, yang menyusui kamu, wa akhwatukum minar radha'ati, dan ibu-ibu istrimu mertua, wa akhwatukum minar radha'ati warba'ibukum allati fi hujurikum, dan anak perempuan dari istrimu anak tiri, allati dakhaltum bihinna ya, dalam pemeliharaanmu. Jadi anak-anak dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu, allati dakhaltum bihinna, dan istri-istri yang telah kamu campuri ya. Fa ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, dan tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa. Fala junaha alaikum, tidak dosa bagi kalian semuanya menikahinya. Wa halailu abnaikum, dan diharamkan bagi kamu istri anak kandungmu, alladzina min aslabikum, dan diharamkan mengumpulkan ya. Alladzina min aslabikum adalah tidak berdosa kamu menikahi, dan diharamkan bagi kamu istri dari anak kandungmu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahanmu. Wa antajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf, mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali
apa yang telah terjadi pada masa yang lampau. Innallaha kana ghafurur rahima. Sungguh Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi An-Nisa ayat 23 ini adalah ayat yang bicara tentang wanita yang haram untuk dinikahi. Kemudian di dalam kitab Fiqhul Usra disebutkan bahwa al-muharramat, ya, muharramat itu ada muharramat dibagi dua. Ada at-tahrim, ya. Jadi sebab-sebab haramnya untuk bahwa sebuah akad nikah, bahwa seorang dilarang, tidak sah menikahi seorang perempuan apabila perempuan itu tidak dalam keadaan, perempuan adalah tidak halal bagi orang yang melaksanakan akad nikah, ya. Apabila perempuan adalah orang yang haram baginya, maka karena faktor sebab dari berbagai macam sebab yang diharamkan, maka akad nikahnya menjadi batal. Kemudian beberapa sebab diharamkannya menikahi perempuan ada 4 hal. Pertama adalah salah satu min yataj'alu tahrim abadan. 3 faktor yang menyebabkan diharamkan seseorang menikah perempuan untuk selamanya, ya. Yang kedua adalah at-tahrim al-mu'abbad. Kemudian yang keempat adalah at-tahrim al-mu'aqqad. Jadi haram yang dimana haramnya adalah terbatas, ya. Karena situasi tertentu atau ada ilah tertentu, ya. Apabila halangan ini tidak ada, ya, maka hukumnya haram menjadi hilang, ya. Maka di dalam kitab ini disebutkan bahwa asbabut tahrim arba'atun. Jadi sebab-sebab diharamkannya seorang untuk menikahi perempuan ada 4 hal, ya. Yang 3 adalah 3 hal karena menyebabkan haram untuk selamanya. Antara lain adalah karena faktor nasab, faktor rodok susuan, karena hubungan mertua. Yang keempat adalah karena hubungan mertua, ya. Kemudian al-muharramat, ya. Al-muharramat yang karena mu'aqqad adalah adapun para ulama merinci, ya, menjelaskan tentang muharramat. Ada muharramatun mu'abbad, ya, muharramatun ilal abad, diharapkan untuk selama-lamanya, dan muharramatun ilal amadin, jadi diharamkan karena terbatas atau ada tenggang waktu, ya. Kemudian yang perempuan yang diharamkan untuk selamanya ada 5, ya. Perempuan yang diharamkan untuk selamanya ada 5, yaitu antara lain adalah pertama adalah al-muharramatu bin nasab. Jadi hal-hal yang diharamkan karena hubungan nasab itu mereka ada 7, ya. Ya, hal-hal yang dihubungan larangan mu'abbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya ada 7 orang. Satu adalah ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak laki dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23 tadi itu. Kemudian ada namanya haram mu'aqqad, ya, bukan mu'abbad, ya. Jadi larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal yang tertentu, ya. Bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku. Larangan kawin sementara berlaku dalam hal yang berikut, antara lain mengawini 2 saudara perempuan dalam satu masa, poligami di luar batas, ya. Kemudian larangan karena ikatan perkawinan. Ya, keempat adalah larangan karena talak 3. Kelima adalah larangan karena ikhram.
Yang keenam adalah larangan karena perzinaan. Yang ketujuh larangan karena ada beda agama. Nah, larangan perkawinan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 174, yaitu pasal 8 sampai pasal 11 ya. Undang-Undang 174 pasal 8 sampai pasal 11. Di dalam pasal 8 disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang satu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, B berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan seorang saudara neneknya. Yang C berhubungan dengan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri ya. D berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi paman susuan. C berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenangan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seseorang. F adalah mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang lain yang berlaku dilarang kawin, itu pasal 8. Kemudian pasal 9 adalah seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut di dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Kemudian pasal 10, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari itu yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dalam pasal 11 disebutkan ayat 1, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tertentu. Pasal 11 ayat 2, tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam, larangan perkawinan diatur dalam pasal 39 sampai pasal 44 kompilasi hukum Islam ya. Ini adalah aturan-aturan yang dimuat di dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian itu adalah beberapa penjelasan yang terkait dengan larangan-larangan perkawinan di dalam hukum Islam yang terkait dengan surat An-Nisa ayat 23. Surat An-Nisa ayat 23 yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan al-muharramat ya. Al-muharramat bisa baik bil musyawarah, ada al-muharramat sebagaimana dijelaskan di atas ya, bahwa ada muharramat ya, muharram bil nasab, muharram bil roto, muharram bil musyawarah ya. Itu yang terkait dengan An-Nisa ayat 23. Kemudian saya kira itu hal-hal yang terkait dengan pembahasan tentang perempuan-perempuan yang haram, yang dilarang, perempuan-perempuan wanita yang haram dinikahi, yang dimuat di dalam surat An-Nisa ayat 23. Kemudian di dalam kompilasi sebagaimana saya jelaskan di atas, bahwa terkait dengan larangan perkawinan bagi perempuan diatur di dalam pasal 39 sampai pasal 44 kompilasi Islam ya. Disebutkan dalam pasal 39 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan ya karena pertalian nasab ya, karena pertalian kerabat semenda, karena pertalian susuan ya. Kemudian dalam pasal 40 ya, pasal 40 disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita bersangkutan masih terikat dengan perkawinan dengan pria yang lain. B. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. C.
si seorang wanita yang tidak beragama Islam. Ini adalah terkait dalam pasal 40 ya. Jadi pasal 39 sampai pasal 44 di dalam KAI adalah yang mengatur tentang larangan perempuan yang melakukan perkawinan dengan larangan seorang perempuan, larangan menikahi, larangan wanita adalah menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Adalah pasal 30 pasal 39 sampai pasal 44 itu adalah di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian di dalam dalam Undang-Undang 174 diatur dalam pasal 8 sampai pasal 11. Jadi pasal 8 sampai 11 adalah di dalam Undang-Undang 174, kemudian di dalam KHI disebutkan dalam pasal 39 sampai 44 kompilasi Islam yang menyebutkan tentang larangan wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ya. Ini adalah saya kira itu hal-hal yang terkait dengan wanita yang haram dinikahi sudah dijelaskan tadi di beberapa penjelasan baik di dalam Undang-Undang 174, dalam KAI dan juga dalam An-Nisa ayat 23. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.